Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladia Sabita Grama. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ekonomi SMA atau MA. Materinya yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Langsung saja kita masuk ke kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Selanjutnya, ada tujuan dari kebijakan moneter. Tujuan yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini karena bisa mengakibatkan terjadinya inflasi dan deflasi. Untuk itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Selanjutnya, menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang sangat tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi, pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Yang terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang. Dalam menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing, dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Selanjutnya, yaitu ada jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama, tight money policy atau kebijakan uang ketat, dan yang kedua ada easy money policy atau kebijakan uang longgar. Apa itu kebijakan uang ketat? Yang pertama, kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, menjual surat-surat berharga atau kebijakan pasar terbuka, menaikkan cadangan kas atau kebijakan kas rasio, dan membatasi atau memperketat pembelian kredit. Selanjutnya, easy money policy yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, ada instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya ada kebijakan diskonto atau diskon policy. Kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Selanjutnya, ada kebijakan cadangan kas di bank, mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Dan selanjutnya yaitu adalah kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini
diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan syarat 5C, karakter, capacity, collateral, capital, and condition. Dan yang terakhir itu adalah kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Apa peranan kebijakan fiskal? Peranannya, ketika transaksi dan volume pengeluaran negara cenderung lebih cepat dibandingkan dengan meningkatnya pendapatan nasional, dengan demikian peranan kebijakan fiskal pemerintah adalah turut menentukan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Selanjutnya, pada negara maju, peranan kebijakan fiskal pemerintah makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu memengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari banyaknya pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, mengatasi defisit neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah memperbaiki keadaan perekonomian. Dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima sehingga dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya, ada meningkatkan kesempatan kerja. Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selanjutnya, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung, progresif, dan pajak komoditas, dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Ada instrumen kebijakan fiskal apa saja? Yang pertama, sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Instrumen selanjutnya adalah politik anggaran. Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran, baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Sedangkan anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar sisi pengeluaran dan daripada sisi penerimaan. Dan anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara atau SUN. Yang terakhir, jenis-jenis kebijakan anggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Ada anggaran berimbang. Anggaran berimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik.
Selanjutnya ada anggaran surplus. Anggaran surplus yaitu anggaran yang memiliki ciri-ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Selanjutnya ada anggaran defisit. Anggaran defisit itu memiliki ciri-ciri di mana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Yang terakhir ada anggaran dinamis, memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Nah, itu saja materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Semoga dari video ini dapat mendapatkan pembelajaran mengenai materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.